Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Oke? Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kekasih Masa Lalu, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Dan terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah setia dengan channel ini, selalu mantengin kisah-kisah dari Mas Nara. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. And so, get ready to be haunted. Terang saja, aku dan Soka kaget karena hanya kami yang tahu siapa anak Sutoyo sebenarnya. Soka gelisah. Ia pun bergegas keluar ruangan tanpa sempat pamit kepada Pak Hari. Itu. Iya, Pak. Apa Bapak bisa telepon kembali pihak rutan dan minta tolong agar jangan menerima siapapun yang mengaku anaknya? Aku berdiri menatap Pak Hari, tak sabar ingin segera menyusul Soka. Kenapa? Ada masalah? Pak Hari mengerutkan wajah. Karena anak Sutoyo hanya satu. Saya sudah tahu siapa. Apa? Siapa? Pak Hari membelalakan mata. Soka, gadis yang baru saja di ruangan ini. Dia adalah Senja. Aku pun pamit menyusul Soka. Pak Hari yang masih tidak percaya gegas menghubungi rutan menggunakan telepon kantor. Entah tersambung atau tidak, aku hanya memikirkan Soka. Reaksinya tadi seperti mengkhawatirkan sesuatu. Ia sudah tiba di tempat parkir. Aku tahu gadis itu pasti ingin menyusul ke rutan. Sigap ku keluarkan kunci motor. Namun ponsel di saku berdering, mengalihkan perhatian. Nama Mega tertera pada notifikasi. Ia mengirimkan pesan setelah beberapa waktu lalu tidak bisa kuhubungi. Sayang sekali, sepertinya kamu sudah menyadari sesuatu tentangku. Aku menunjukkan pesan tersebut ke Soka, tetapi ia diam saja. Dasar gila, cepat temui aku dan lepaskan jiwa gadis itu. Aku sangat geram. Abaikan saja. Cepat kita ke rutan, ajak Soka mengentakkan kaki. Aku menurut. Ku simpan ponsel ke dalam saku jaket, lalu bersiap menaiki motor. Namun Soka lebih gesit. Ia yang sudah mengenakan helm merebut kunci dari tanganku dan secepat kilat menyalakan mesin. Buruan, sentaknya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Raut wajah Soka tidak bisa kutebak. Ia segera melajukan motor menerobos palang pintu hingga melesat di jalan raya dengan kecepatan tinggi. Sekilas sebelum kami meninggalkan halaman kantor polisi, kulihat Pak Hari tergopoh menghampiri. Namun Soka seolah-olah sedang kesetanan. Ia tidak peduli dengan dua nyawa yang bertengger di atas kuda besi ini. Sampai saat ini aku masih belum mengerti kenapa Soka tidak pernah mengunjungi Sutoyo, meski ia ada di dekatnya. Ia juga tidak berusaha menyampaikan kebenaran peristiwa pembunuhan tersebut kepada polisi. Entahlah, pasti ia memiliki alasan tersendiri. Terlebih setelah ada kabar bahwa Sutoyo dikunjungi anaknya, ia terlihat cemas. Kami tiba dengan selamat, tanganku kebas karena mencengkeram Ratu Jungjok agar tidak terlempar. Harusnya tidak kubiarkan Soka membawa motorku seperti itu. Soka berlari menuju gerbang yang dijaga beberapa orang petugas. Namun raungan siren ambulan membuatnya berhenti. Kami menyaksikan mobil tersebut memasuki area yang seharusnya tidak diperbolehkan kendaraan masuk. Aneh, apa terjadi sesuatu yang gawat? Maaf, tidak ada yang boleh masuk selain petugas. Jam besuk ditutup sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan, cegah seorang lelaki berbadan tegap. Apa yang terjadi? Tanya aku. Maaf,
Kami tidak bisa menjelaskan. Silakan kalian pulang saja. Aku melirik Soka, gadis itu menggumam entah apa. Ponselku terus berdering. Ada panggilan dari Pak Hari. Halo Pak. Sudah terlambat. Gadis yang mengaku anaknya Sutoyo. Pak Hari terdiam. Pokoknya kalian kembali ke sini saja dan jelaskan semua. Kenapa bisa gadis yang selama ini ada di dekat kita adalah Senja? Bagaimana? Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi, tapi sepertinya aku menatap Soka usai panggilan terputus. Mega sudah membunuhnya, desis Soka. Mega? Aku langsung memasang sikap waspada. Kuedarkan pandangan barangkali melihat sosoknya di sekitar sini. Aku memeriksa ponsel kembali, sepertinya tadi ada yang terlewat. Benar, Mega mengirimkan foto mayat dengan leher terpelintir 180 derajat. Jasad Sutoyo terlihat lubang menganga di bagian punggung. Darah menggenang di sekeliling tubuhnya yang kaku. Astaga, apa yang harus kita lakukan? Aku menahan mual. Segera aku tutup ponsel lalu mengambil alih kunci motor dalam genggaman Soka. Kita kembali saja ke kantor polisi. Soka tidak banyak bicara. Ia pun hanya menurut saat kuajak pergi. Sepanjang jalanan tidak ada pembicaraan apapun. Pikiranku bercabang antara ke nasib Sutoyo, perasaan Soka, hingga keberadaan Ririn. Mana yang harus kuselesaikan terlebih dahulu? Pak Hari membawa kami ke ruangan yang berbeda. Sepertinya ini ruangan pribadinya. Ia mempersilahkan kami duduk di sofa. 2 cangkir teh terhidang. Asap tipis meliuk menerobos udara yang dingin. Silakan diminum dulu. Kalian pasti lelah, ucapnya. Aku mengangguk, kuberikan 1 cangkir kepada Soka yang tampak pucat. Kamu baik-baik saja? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Maaf, saya benar-benar tidak tahu informasi tentang anak Sutoyo. Beberapa hari yang lalu kita membicarakannya. Lalu hari ini Mas Tawang sudah menemukannya. Tutur Pak Hari duduk di hadapan kami. Saya juga baru tahu. Tapi biar Soka saja yang menjelaskannya, sahutku. Demi kepentingan penyelidikan, Soka buka suara tentang jati dirinya. Sesuai dengan yang ia katakan kepadaku, ternyata selama 10 tahun terakhir ia tinggal di Jogja. Beberapa luka karena penganiayaan itu berhasil sembuh dan memudar. Ia pun tinggal di pondok dan mempelajari dunia bela diri hingga kini. Untuk biaya sehari-hari, Soka menjadi pengurus beberapa taman, termasuk taman hijau. Jadi, kenapa selama ini kamu tidak menemui ayahmu? Tanya Pak Hari dengan hati-hati. Selain kepada Mega, ia juga sering melakukan pelecehan seksual kepada saya, ucapnya lirih. Entah sejak kapan saya membencinya. Terlebih saat ia memilih mendengarkan Yuni dan memasung saya di ruangan itu. Aku bisa merasakan kepedihan yang ia tanggung dari suaranya yang serak. Sebentar, coba ceritakan dengan lebih jelas. Hari di mana pembunuhan itu terjadi. Kamu masih ingat kan? Pak Hari mengambil buku kecil dan sebuah pena. Soka mengangguk. Dengan lancar ia menuturkan bagaimana awal mula seorang bocah bernama Mega berubah menjadi monster kecil. Ia yang trauma memilih bersembunyi di dalam lemari. Beruntung Mega tidak melakukan apa-apa lagi terhadapnya. Sementara Sutoyo hanya bisa mematung menatap jasad Yuni yang mengenaskan. Dengan kata lain, memang Sutoyo yang tak sengaja memenggal kepala Yuni. Padahal ia berniat menyerang Mega. Begitu? Ulang Pak Hari. Soka mengangguk. Mega hanya mencekik leher Yuni. Terang Soka. Gadis 10 tahun sekuat itu? Pak Hari menggeleng tidak percaya. Dia monster. Saat penyiksaan terhadap saya, yang ia lakukan hanya melotot, mengacungkan sebongkah karang, lalu menghantamkannya ke sini. Soka menunjuk bagian dahi yang masih terlihat bekas luka memanjang. Setelah itu, saya tidak ingat lagi.
Tunggu. Kalau tidak salah, jasad Dewi itu pun memiliki luka parah di bagian wajah. Dan malam itu, aku menelan ludah. Pak Hari menatapku curiga. Kenapa dengan malam itu? Saya baru saja mengantarkan Mega ke kos Cempaka. Sebelum meninggalkan gerbang, saya mendengar benda jatuh. Tidak lama setelah Mega naik ke lantai kos. Beberapa hari kemudian, ia mengatakan hal aneh tentang sisi gelap tempat tersebut yang tidak banyak diketahui oleh orang luar. Aborsi. Kurang lebih seperti itu, paparku. Pak Hari tercengang. Ia pun mengeluarkan ponsel lalu menelpon entah siapa. Dalam percakapannya ia menyebut nama Dewi dan kos Cempaka. 5 menit kemudian, panggilan berakhir. Ia menatapku dengan wajah serius. Hasil autopsi jasad Dewi ditemukan bahwa ia belum lama melakukan aborsi. Mungkin kami akan mendalami lagi kasusnya. Lalu untuk jasad tadi pagi, hasilnya baru akan diketahui besok, ungkapnya. Aku mengangguk. Kepalaku sebenarnya sangat sakit, tubuh pun lelah. Namun aku masih ingin melakukan pencarian Ririn. Sekuat mungkin ku coba mengingat tempat yang pernah ku datangi saat masih kecil bersama Mega. Pantai, taman hiburan, atau taman. Soka, tempat itu. Aku ingat. Sentakku. Soka mengangkat wajah. Lemah. Seketika aku merasa bersalah. Ia pasti sedang bimbang. Mungkin juga sedih karena ayahnya meninggal secara tidak wajar. Maaf. Tapi sepertinya aku tahu di mana Ririn disembunyikan. Di mana? Biar polisi mengawal ke sana, tukas Pak Hari. Aku melirik Soka. Taman lama yang sudah tidak dibuka untuk wisata. Beberapa waktu lalu, Mega mengajak saya ke sana. Hari sudah menjelang surup. Namun aku tidak bisa menunggu lagi sampai besok. Sudah lebih 24 jam Ririn hilang. Keluarganya pasti sangat cemas. Beberapa kali Bule dan Tobi juga menelpon. Semua urusan restoran kuserahkan kepada sahabatku tersebut. Sementara kepada Bule, ku jelaskan bahwa masih ada masalah yang harus diselesaikan bersama polisi. Soka izin menemui jasad ayahnya di rumah sakit. Ia dikawal polisi karena takut terjadi sesuatu menimpanya. Mengingat kematian Sutoyo saja akibat pembunuhan, sampai saat ini tidak ada yang tahu keberadaan Mega, gadis yang terakhir kali menemui napi tersebut dan mengaku sebagai Senja. Ia menghilang begitu saja. Saat ku berikan nomornya kepada polisi untuk dilacak, hal tak masuk akal terjadi. Lokasinya tidak bisa ditemukan. Jadi, apa malah masih hidup? Tanya Pak Hari saat kami dalam perjalanan menuju taman di atas bukit, tempat di mana terdapat pohon besar berongga. Menurut Soka, hanya raganya yang digunakan. Ya, jiwa malah disembunyikan, entah di mana. Semoga saja masih bisa kita selamatkan, sahutku. Itu artinya sosok Mega yang sekarang adalah tubuh Mala. Tapi bagaimana bisa ia mengelabui pandangan kita? Pak Hari sepertinya masih belum mengerti. Seperti yang kita dengar dari rekaman, dia dibantu pemilik salon yang mereka panggil Nyai. Saya rasa ini sudah di luar batas akal sehat. Mereka menggunakan ilmu hitam. Aku menguap. Tubuh rasanya sangat penat sampai mata memberat. Pemilik salon sudah ditahan, tapi kami masih membutuhkan bukti yang kuat. Selain rekaman itu, karyawannya juga. Suara Pak Hari tinggal samar-samar. Kantukku benar-benar tidak bisa lagi ditahan. Aku memejamkan mata, menikmati alunan roda mobil yang mulai menampaki jalan menanjak dan menikung. Sesekali kepala terbentur, membuatku terjaga sambil menahan mual. Pak Hari menepuk bahuku dengan pelan. Sudah hampir sampai, ucapnya. Aku mengerjap menatap luar jendela yang sudah gelap. Sorot lampu mobil menerangi jalan aspal di depan. Aku langsung menggali gapura yang mulai terlihat dari kejauhan. Semoga memang benar di sini.
Gumamku memijit kepala yang pening. Mobil parkir di bawah pohon kamboja. Lahannya cukup datar dan luas. Taman yang sesungguhnya ada di atas. Bukit dengan jalan setapak kecil menanjak. Aku datang bersama 4 orang polisi bersenjata lengkap. Mereka hanya mengenakan jaket kulit hitam dan celana panjang. Pak Hari memintaku menenangkan diri terlebih dahulu sebelum kami bersiap menaiki bukit. Saya sudah tidak apa-apa. Ayo. Di atas ada banyak gubuk. Tapi entah kenapa saya merasa Mega menyembunyikannya di pohon berongga. Ujarku. Pohon berongga? Apa ada yang seperti itu? Tanya Pak Hari. Ada. Saat terakhir kemari saya masih menjumpainya. Waktu itu saya nyaris jatuh ke jurang. Untung ada Soka. Kami bersiap. Masing-masing polisi mengenakan senter di kepala. Aku tidak diperbolehkan berjalan di depan demi keamanan. Dengan jantung berdebar, ku jejakkan kaki pada jalanan yang belum lama kulewati bersama Mega. Di keheningan malam hanya di sana napas kami yang terdengar. Bertimpa dengan serangga hutan. Namun tiba-tiba musik alam tersebut berhenti. Angin yang semula berembus pelan mendadak menghilang. Hawa mulai panas dan pengap. Masih jauh? Tanya Pak Hari memecah kesunyian. Di sana. Aku menunjuk batang pohon yang hanya terlihat bayangannya. Aku meminta para polisi berhenti. Kutajamkan telinga untuk menangkap suara mencurigakan. Mega? Panggilku pada sosok yang berdiri sejajar dengan pohon besar. Apa ada seseorang di sana? Tanya teman Pak Hari heran. Itu, di sana. Itu Mega, desisku. Maaf, tapi saya tidak melihat apa-apa, sahut anggota yang lain. Aku menoleh ke Pak Hari. Lelaki itu pun mengangguk menimpali. Biar saya yang ke sana. Putusku mendahului kedua orang polisi yang siaga. Biar saya temani, pinta Pak Hari. Tidak usah. Bapak dan yang lainnya tunggu di sini saja. Tolakku. Aku beranjak melimpah salang-alang dan semak dengan bantuan senter pinjaman Pak Hari. Aku mencari jalan menuju pohon tersebut. Makin lama langkahku kian ringan, seperti ada yang mengangkat tubuh dari tanah. Sayang, suara itu membuat bulu kuduku meremang. Aku menatap nanar. Sekarang, kamu sudah tahu siapa aku? Apa kamu siap? Kita pergi sekarang? Bisiknya membuatku menoleh. Mega. Ia di belakangku dengan parasnya yang begitu ayu. Ia mengulurkan tangan meraih jemariku dan menggenggamnya dengan erat. Aku seperti memasuki dunia yang baru. Dunia yang hangat dengan nuansa jingga. Apa ini sore hari? Terdengar deburu ombak dan aroma air laut yang khas. Baru kurasakan kaki menjejak pasir putih yang lembut. Ya, aku ada di pantai. Tawang! Suara riang itu memanggil. Aku terpana. Ia gadis kecil dengan mata bundar dan jernih. Tai lalat menghiasi ujung dagunya yang mungil. Apa ini Mega waktu kecil? Kenapa diam saja? Ayo, batis tanah pasir. Ajaknya tersenyum, menampilkan gigi kecil berderet rapi. Iya, aku mengangguk. Aku melihat tanganku sekecil miliknya. Ini pasti mimpi tentang masa laluku. Usia kami sepertinya 8 tahun. Kalau benar mungkin saja kami sedang melakukan karya wisata. Mega? Panggilku ragu. Ia berjongkok sambil memegang sekop pasir. Dan ia menoleh. Iya? Aku mendekat. Mega memberikan satu skop dan cetakan berbentuk kerang. Ayo buat. Awalnya aku ragu. Tetapi melihat gadis itu begitu semangat, ku ikuti ajakannya. Tanganku mulai memainkan pasir yang lembab, lalu mencetaknya dengan hati-hati. Begini? Tanyaku. Wah, hebat. Tawang memang pintar. Pujinya. Oh ya, aku menulis sesuatu di sini. Kamu sudah bisa baca kan? Aku mengangguk. Menulis apa? Mega menunjuk ke belakang istana pasir yang ia buat.
Aku mengamati kata demi kata yang ia goreskan di atas pasir. Teman selamanya, ejaku. Benar, kita berteman selamanya ya. Kamu kan pernah berjanji mau jaga aku sampai kapanpun. Ia tersenyum menunjukkan kelingkingnya yang mungil. Apa ini? Aku tidak mengerti. Masa kamu lupa kalau kita melurutkan jari begini artinya kita sudah mengikat janji dan tidak boleh diingkari? Ayo, ajaknya. Aku ragu. Entah kenapa tatapan bening itu menyeratkan hal lain. Ada sesuatu yang kelam di dalam sana. Ayo Tawang, tunggu apa lagi? Kita akan bahagia jika terus bersama. Aku mengikuti arahnya. Wacungkan kelingkingku lalu mulai menautkannya ke jari Mega. Namun tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di pergelangan tanganku. Gadis seusia kami berkacak pinggang. Matanya memindai tajam. Jangan lakukan itu. Kamu sudah di luar batas, Mega, geramnya. Aku beringsut mundur. Mega mengacak istana pasirnya lalu mengeluarkan sebongkah karang dengan sisi tajam. Dengan gerakan kilat ia menghamburkan pasir ke wajah gadis di depannya. Aku ketakutan melihatnya yang seperti kesetanan. Tanpa menunggu gadis itu bangkit, ia menghantamkan batu tersebut bertubi-tubi ke arah kepala. Darah mengucur, membaur dengan pasir putih. Anehnya si gadis tidak menangis sama sekali. Atau mungkin ia pingsan. Mega terengah. Ia menatapku tanpa terlihat adanya rasa bersalah. Aku meringuk, tak kuasa untuk berlari maupun berteriak. Debur ombak terlalu keras, menyamarkan degup jantungku yang seakan-akan ingin terlepas. Sungguh, kenapa tidak ada orang dewasa sama sekali di sini? Atau kamu memang dari awal sengaja memisahkan diri? Jangan katakan apapun tentang hal ini. Kamu teman baikku, bukan? Mega menyeringai. Aku terdiam. Rasanya wajah tidak bisa berpaling dari tatapan Mega. Janji ya? Mega menunduk, kembali mengelurkan jari kelingking. Tawang? Bujuknya lembut. Aku tidak bisa berpikir lagi. Gemetar kuacungkan jari yang kaku ke arahnya. Namun lagi-lagi pukulan telak menghantam. Kali ini mengenai bahu. Hentikan! Aku merasa tubuhku direnggut sesuatu. Kepala membentur dinding yang keras. Tubuh menembus ruang berisi tajam. Hingga mengoyak kulit aku mengerang. Mas Tawang! Suara berat menggema. Mas, sadarlah. Hidungku mulai membaui udara sekitar. Dingin dan ada aroma amis menguar. Pelan ku buka mata yang entah sejak kapan terpejam. Gelap. Hanya ada dua bayangan yang tampak samar. Apa yang terjadi? Aku terduduk bersandar pada tiang gubuk. Itu Pak Hari menuju kedua bayangan yang bergerak di sekitar batang pohon besar. Nah, aku ingat. Kami kemari untuk mencari Ririn. Namun apa yang terjadi? Aku mengusap sesuatu yang mengalir hangat dari lubang hidung. Darah. Selain itu tangan kananku sulit digerakkan. Rasanya seperti ada tulang yang patah. Berlima kami mengamati suara bising dari jarak kurang lebih 50 meter. Pusara angin terbentuk. Sesekali empasannya menderakan dahan-dahan pohon. Aku masih belum paham siapa atau apa yang tengah bertarung. Para polisi hanya diam, menyaksikan. Hal ini makin membuatku bingung dan tidak sabar. Bagaimana dengan Ririn? Tanyaku mengusap dada yang sesak. Kami sudah tahu posisinya. Tapi Soka meminta untuk mundur dan berjaga. Dia yang akan menyelamatkan gadis itu, sahut Pak Hari. Apa? Soka? Kapan dia kemari? Kami juga kaget. Dia tiba-tiba datang dan menarik tubuhmu yang mengambang di udara. Sebelumnya kami sudah berusaha menarik kakimu, tapi tidak bisa. Benar apa katamu? Ini sudah di luar nalar.
Desisnya gelisah. Jadi di mana Ririn? Pak Hari menunjuk pohon. Benar dugaanmu. Dia ada di dalam sana. Tapi kami tidak bisa mendekat. Ia menunjuk salah seorang rekannya yang terkapar di sampingku. Sebagian kulitnya melepuh, meski tidak terlalu parah. Namun aku langsung paham, tidak semudah itu menyelamatkan Ririn dari Meika. Entah berapa lama kegaduhan itu berlangsung. Tiba-tiba dari arah barat ada semacam kilatan cahaya menyebar pohon. Bumi seolah-olah bergetar. Seiring suara benda berdebu menghamburkan tanah. Seseorang terlempar tepat di depanku. Debu menggumpal. Samar-samar terdengar deru nafas memburu. Kami terbatuk. Tanganku menghalau udara untuk memastikan bahwa ia Soka. Soka, sebutku sesak. Jangan bergerak. Sebentar lagi semuanya akan selesai. Tukasnya. Aku memandang kilatan yang terus berpendar. Mataku membulat. Itu seperti sebuah pedang terbang. Guruku datang membantu. Aku tidak menyangka Mega akan sekuat itu, ujar Soka. Hembusan angin dari arahnya mengantarkan aroma amis. Aku segera meraih ponsel menyalakan senter, lalu mengarahkannya kepadanya. Kamu terluka parah, seruku. Kulihat tangan kanannya terkulai, sedangkan wajah penuh goresan. Darah menetes ke pangkuannya yang gemetar. Ini bukan apa-apa. Aku akan segera pulih, sautnya beringsut menjauh. Aku menoleh ke Pak Hari. Apa Bapak membawa kotak pertolongan pertama? Dia terluka parah, ujarku cemas. Ada di mobil. Biar saya ambilkan. Tolong jaga mereka, ucap Pak Hari kepada rekannya. Baik. Jeritan panjang membuat kami serempak memusatkan perhatian pada satu titik. Soka melesat, menangkap bayangan yang terlihat melayang dari atas pohon. Aku hanya mematung, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Ledakan dahsyat mengakhiri segalanya. Lengking kesakitan perlahan menggema ke penjuru malam. Hening. Alam seperti turut menciut. Suara rintihan kecil membuat ketiga polisi bergerak ke sumber suara. Senter mereka menyala terang, menyinari dua sosok gadis yang berbaring lemah. Ririn dan sosok yang pernah kulihat sebelumnya di dalam foto berita. Ya, Mala. Aku mengembuskan nafas lega. Nadi Ririn masih bergerak. Pak Hari datang, para polisi pun langsung mengevakuasi keduanya. Tubuh Mala tampak kaku dan penuh luka, tetapi aku harap ia masih bisa diselamatkan. Namun, di mana Soka? Soka! Soka! Aku mencarinya di antara batang-batang pohon yang tumbang. Suara itu berasal dari semak yang bergoyang. Aku menghambur ke sana tanpa pikir panjang. Seorang lelaki tua berseragam hitam terduduk. Dari mulutnya mengeluarkan darah. Sesuatu menancap di dadanya yang koyak. Astaga! Apa Anda gurunya Soka? Anda baik-baik saja? Aku merengkuh bahunya. Tolong cari Soka. Dia dalam bahaya. Tuturnya terbata-bata. Tapi Anda... Ia memejamkan mata. Tangan kurus itu menggenggam ujung benda berlumuran darah yang menancap hingga tembus ke punggungnya. Sekali sentak sebuah pedang terpampang. Kepalaku berkedut melihat banyaknya darah yang memancar dari luka tersebut. Cepat, tinggalkan saya dan lekas cari Soka. Aku tidak sempat memberitahu polisi. Mereka pasti tidak tahu kalau ada korban lain di sini. Namun aku yakin setelah mengantarkan Ririn dan Mala ke mobil, Pak Hari akan kembali naik. Sekarang aku harus segera menemukan Soka. Tawang! Aku seperti mendengar suara gadis itu memanggil. Arahnya dari jurang, tempat aku pernah tergelincir. Tertatih aku menghampiri tepian dekat salah satu gubuk. Lagi, ku ulang memanggil namanya. Soka? Kamu di sana? Tawang, tolong! Aku mengarahkan senter ke bawah. Soka mendongak.
Kakinya meraba-raba berusaha mencari pijakan, sementara tangan menggenggam sulur. Posisinya nyaris sama denganku waktu itu. Astaga, kenapa bisa ada di sini? Aku meneliti situasi, mencari bagian aman untuk menolongnya. Itu, pijaklah pangkal semak itu, lalu ulurkan tanganmu. Pinta Soka memberi kode dengan anggukan kepala. Aku menurut. Ku gigit ponsel agar senternya menerangi bagian yang akan kupijak, serta tangan bisa leluasa mencari pegangan. Setelah berhasil mengambil posisi aman, aku mengulurkan tangan kepada garis itu. Tangan dingin Soka berhasil meraih jemariku. Namun ada yang aneh. Kemana luka-luka di wajahnya tadi? Aku bisa melihatnya dengan sangat jelas, karena ia ada di bawah sinar senter. Tawang, akhirnya kita bisa sama-sama membuktikan bahwa kita sehidup semati. Ayo, ikutlah denganku. Seringainya membuatku tercekat. Ponsel terlepas bersamaan dengan tubuhku yang ditarik menuju jurang bebas. Tawa nyaring membahana memenuhi gendang telinga. Dia bukan Soka, tapi Mega. Ia sengaja merasuki raga Soka, mengajak kami untuk mati bersama. Dalam awang-awang, tubuhku merasa ringan. Tidak, ini pasti hanya mimpi. Atau aku sudah mati. Semuanya terlihat hampa, terang, dan tidak ada suara. Namun saat mendongakkan kepala, di atas sana terpampang beragam kejadian, seperti sebuah film yang mempertontonkan perjalanan hidup seseorang. Aku tidak memiliki perasaan tertentu. Yang ada hanya kekosongan. Bahkan fisikku saja tidak kutahui seperti apa. Tempat apa ini? Seutas cahaya berpendar datang. Ia seperti mengikatku lalu menarik sesuatu yang kopong ini menuju titik semacam pusaran. Aku kian melayang berputar, hingga baru terasa ada yang mendesak dari dalam perut. Mual. Aku membuka mata. Dorongan udara dari selang kecil yang menancap di hidung membuatku merasa memiliki nyawa. Aroma pahit mengusik pernafasan. Hal itu kian mengaduk isi lambung. Aku ingin muntah. Jangan banyak bergerak. Aku akan panggil dokter sebentar, ujar sebuah suara. Ruangan ini remang-remang. Aku tidak tahu pasti sekarang siang atau malam. Leherku kaku, tidak bisa kugerakkan karena ada yang mengganjal. Hanya bola mata yang liar mencari tahu tepatnya di mana posisiku. Lelah. Aku pun memilih kembali memejamkan mata. Mulutku seperti terkunci. Atau memang ada masalah dengan pita suara? Pasrah. Hanya itu yang bisa kulakukan sekarang. Seluruh tubuh terasa dingin. Tidak bisa kugerakkan. Langkah kaki terdengar sepertinya ada dua orang yang tengah datang. Gumaman ringan terdengar makin jelas. Mereka bercakap tanya jawab. Wangi segar mampir ke penciumanku. Aku enggan membuka mata. Sebuah benda terasa menempel dingin di dada. Setelah itu, denyut nadi di pergelanganku turut diperiksa. Sudah mulai stabil. Kita tunggu pemeriksaan selanjutnya oleh dokter ya. Anda pun sebaiknya berbanyak istirahat. Ada beberapa luka yang belum sembuh total. Tutur suara wanita yang terdengar asing. Mungkin seorang perawat. Baik, terima kasih. Setelah memastikan selang infus masih terpasang dengan benar, wanita itu pamit keluar. Kini aku hanya mendengar desa nafas panjang. Ku beranikan diri membuka mata. Soka tengah duduk menghadap ranjangku dengan jari mengetuk-ngetuk karpet. Alas tempat tidur. Sudah bangun? Ia bertanya datar. Aku tidak menyaut, mengerahkan mulut sedikit saja. Bibir terasa kering dan perih. Beruntung kita masih selamat. Tepatnya, makasih sudah menolongku. Kalau begitu aku pergi dulu. Keluargamu sedang beristirahat. Nanti ku beritahu mereka.
bahwa kau sudah sadar. Soka beranjak entah gerakan refleks atau memang sengaja. Tanganku menggapainya. Jari kami hanya bersentuhan sedikit. Tetapi raut Soka terlihat panik. Kamu butuh sesuatu? Biar ku sampaikan Bule Halimah, tuturnya. Tidak. Istirahatlah, bisikku bersusah payah. Ia sedikit mengulas senyum. Tampak beberapa luka menghiasi wajahnya. Tangan kirinya pun berbalut perban. Dengan gerakan ringan ia mengangguk. Jauh. Langkahnya sudah menjauh. Namun masih tertinggal hangat tubuhnya di sisi ranjang. Hah, aku terlalu berlebihan. Wanita di saung nomor 12 tengah mengaduk minumannya cukup lama. Hanya itu yang ia lakukan. Sementara tatapannya keluar ke seberang jalan yang tidak terlalu ramai. Aku menyelesaikan urusan dengan kasir. Ambar mengangguk paham. Setelah aku beri penjelasan mengenai cara menghitung menu yang diskon. Beberapa kali telepon berdering menjeda pembicaraan kami. Layanan pesan antar yang kubuka seminggu ini cukup menambah omset penjualan. Kalau begitu, saya ke sana dulu. Aku menunjuk saung hanya dengan tatapan. Baik, Pak. Ambar mengangguk. Aku mengambil wanita berkemeja hitam dan celana panjang itu. Ia sedikit membuang muka saat aku duduk di depannya. Es teh manis yang sudah berembun ia sesap dengan gerakan cepat. Apa dia belum sampai? Aku mengikuti arah pandangannya ke halaman restoran. Entah. Mungkin sebentar lagi, sahutnya. Ngomong-ngomong, kamu mengganti seragamu. Aku tersenyum. Bajuku koyak. Masa masih mau dipakai? Ia mencebik. Cantik kok. Maksudku kemejanya. Ia kembali memalingkan wajah. Namun ada rona yang berubah. Pipinya bersemu merah. Sudah cukup lama ya? Ia setengah bergumam. Iya. Aku mengangguk. Bangunan salon yang terlihat dari tempat kami duduk terlihat suram. Gerbangnya tertutup, pintu kaca tertutup lembaran koran. Nyai membuka salon di tempat lain, ujar Soka datar. Hah? Benarkah? Di mana? Aku sedikit kaget. Sejak 3 bulan yang lalu setelah kejadian itu, kabarnya hanya ku dengar samar-samar. Di rutan. Soka tersenyum penuh arti. Hah? Aku tidak pernah menduga akan ada kejadian seperti ini. Aku menarik nafas panjang. Karena kita bukan peramal, semua kejadian di masa mendatang masih menjadi sebuah rahasia atau belum pasti. Yang pasti itu masa lalu, ucapnya ringan. Masa lalu ya, gumamku. Ku tatap sosok di depanku ini lekat-lekat. Beberapa hari yang lalu, aku mulai sedikit mengingat masa lalu dengannya. Walau ada beberapa hal yang masih belum ku mengerti. Suara sapaan Wulan membuatku menoleh. Satu pelanggan wanita masuk. Ia berbicara sebentar sebelum kemudian Wulan mengantarkannya ke saung di mana aku berada. Selamat siang, aku Mala. Ia mengulurkan tangan. Entah kenapa, suaranya sekilas membuatku berdebar. Bayang-bayang wanita itu masih melekat padanya. Iya, silakan duduk. Aku menunjuk posisi di sebelah Soka. Terima kasih. Beberapa saat kami sedikit canggung. Soka pun mulai membuka pembicaraan tentang hal-hal yang ingin diketahui Mala. Aku memilih diam. Gadis berambut hitam terurai itu memang sangat mirip dengan Mega. Aku sangat beruntung masih bisa kembali ke dunia, tutur Mala lirih. Maaf, karena kejadian ini kamu mengalami kesulitan, bahkan nyaris kehilangan nyawa. Sesalku. Bukan salah Anda. Soka tadi bilang kebetulan sekali weton kami sama dan wajah kami pun mirip. Mungkin ini takdir. Malah menunduk.
Apapun itu, yang penting sekarang sudah berakhir. Dia sudah kembali ke tempat yang semestinya, ucap Soka. Kami mengangguk. Aku memanggil Adi meminta menu untuk tamu-tamu spesialku. Tidak usah, soalnya sedang ada keperluan. Mungkin lain kali aku akan mampir lagi. Malah berdiri. Wah, sayang sekali. Terima kasih sudah datang. Aku menyambut tangannya yang terlurur. Aku juga terima kasih. Ia tersenyum. Tidak. Bahkan ulasan di bibirnya sangat mirip dengan Mega. Malah pergi bersama seorang lelaki yang menungguinya. Soka masih menatap mereka hingga lenyap dari pandangan. Itu, apa besok kamu ada acara? Tanya aku. Ya, nggak ada. Mau ke suatu tempat? Soka terdiam. Ia berdiri dan meraih ponselnya. Besok jam 10 pagi, tuturnya. Malamnya Pak Hari menghubungiku setelah sekian lama. Ia menceritakan banyak hal, terutama kasus yang sempat membuat kami nyaris kehilangan nyawa. Pemilik salon itu kena tindakan pidana karena terlibat dalam aksi kejahatan, terutama penyembunyian mayat. Dalam hal ini jenazah Mega yang asli. Ya, meski sulit dipercaya, tapi untunglah semua bisa diatasi. Berkat dirinya juga, kamu dan Soka selamat. Malam saat penyelamatan Ririn, ia datang tanpa terduga. Entah bagaimana sosok Mega bisa ia kendalikan. Tapi katanya semua juga berkatmu, paparnya. Saya? Aku tidak mengerti. Kamu mengatakan sesuatu ke Mega sebelum tergelincir ke jurang. Apa? Aku sama sekali tidak ingat. Oh ya, kami juga sudah menyelidiki kos Cempaka. Ternyata memang ada praktik aborsi yang dilakukan oleh pemilik kosnya sendiri, dibantu seorang dukun. Kami juga membongkar galian di belakang kos yang menjadi kuburan janin-janin tersebut. Astaga, aku bergidik ngeri. Memang, sebulan terakhir kulihatin di kos tersebut tutup. Ternyata apa yang dikatakan Mega malam itu benar. Lalu, bagaimana dengan kasus kematian Dewi? Apa sudah berakhir begitu saja dengan dugaan bunuh diri? Tanya aku. Ya, tapi ada satu hal yang membuat kami sedikit berubah pikiran. Pacarnya memberikan keterangan bahwa beberapa hari sebelum ia meninggal, Dewi sempat mencurigai salah satu penghuni kosan, Mega. Menurut Heru, Dewi tidak memberi tahu jika malam itu ia akan datang ke kos Cempaka. Jadi kemungkinan kematian gadis itu ada hubungannya dengan Mega. Kami memilih tidak melanjutkan kasusnya karena pihak keluarga meminta untuk ditutup saja. Aku memutar ingatan ke malam naas tersebut. Benar, Dewi meninggal tidak lama setelah Mega kuantar pulang. Bukan hal mustahil yang ia lakukan, karena ia sosok jin jahat, di mana menumpang hidup pada tubuh manusia lain. Sementara jasad Mega sendiri telah mati. Bagaimana hasil autopsi jasad Mega? Aku memberanikan diri bertanya setelah sekian lama. Tentu saja karena aku penasaran, kenapa ia memilih bunuh diri dan hidup dengan cara seperti itu. Cukup mengejutkan, Mega meninggal dalam kondisi hamil. Tutur Pak Hari menghela nafas. Hamil? Aku tercekat. Siapa yang melakukan hal itu kepadanya? Yang paling tahu kondisinya adalah Nyai, pemilik salon Dorayu. Saya mencoba mencari informasi darinya. Ternyata Mega telah lama menggunakan susu kecantikan. Namun hal tersebut malah membuatnya celaka. Suatu malam ia diperkosa oleh orang tak dikenal. 2 bulan kemudian ia hamil. Nyai pernah beberapa kali membantunya untuk menggugurkan kandungan, tapi selalu gagal. Mega pun frustasi. Ia meminta bantuan Nyai agar bisa tetap hidup tanpa janin yang terus tumbuh. Akhirnya ritual itu dilakukan. Mega bunuh diri dan mengambil jasad wanita yang memiliki syarat tertentu untuk dijadikan inang. Terdengar mustahil, bukan? Pak Hari menarik nafas panjang. Benar, sautku singkat. Kami mengakhiri panggilan. Kepalaku terasa berputar.
Mega, aku tidak pernah tahu masa lalunya sekelam itu. Hembusan angin membawa aroma asin. Soka tidak banyak bicara. Ia terlihat sedang memutar kenangan atau mungkin mengejar waktu yang telah puluhan tahun terlewat. Kenapa kita kesini? Pada akhirnya ia bertanya. Untuk mengenang sahabat kita, juga untuk membantuku mengembalikan ingatan, sahutku. Maaf, kalau kamu tidak suka. Tidak apa-apa. Ia membuang pandang ke Pulau Karang. Pantai Drini selalu tampak sejuk, meski di siang hari yang terik. Kamu bilang mau mencoba mengembalikan ingatan. Apa tidak masalah? Tanya Soka. Ya, bagaimanapun masa lalu adalah sesuatu yang tidak bisa kita buang begitu saja. Sekelama apapun itu, pasti ada hikmah di baliknya. Sautku mantap. Ya, kalau begitu, ayo. Soka menarik tanganku. Aku tertegun sejenak. Ya, sepertinya bayangan kami pernah seperti ini sebelumnya. Bayangan itu perlahan muncul. Sebuah tangan kecil menggenggam pergelangan tanganku. Butiran pasir yang halus menjadi pencedak kulit kami. Kami tiba di balik karang. Soka mengajakku duduk di salah satu bagian pantai. Ia pun mulai menceritakan bagaimana kejadian itu bermula. Nah, kamu pingsan di sana. Padahal saat itu aku yang terluka. Lucu sekali. Soka berucap getir. Aroma amis samar-samar menyeruak di hidung. Aku mual. Ini lebih buruk dari yang kuduga. Jangan dipaksa. Tidak semua kenangan harus dikenang. Jika itu buruk, sebaiknya kita lupakan saja. Mega menepuk bahuku. Aku mengangguk. Nyatanya aku lebih lemah dari perkiraan. Kami meninggalkan tempat tersebut. Soka adalah korban peristiwa berdarah di pantai Drini. Namun ia cukup kuat, sangat kuat. Bahkan tidak ada rasa takut saat mengingat kejadian itu. Kamu salah. Aku sangat takut. Bahkan lebih parah dari yang kamu kira. Aku selalu bersembunyi di dalam lemari. Setiap kali mendengar suara orang datang. Aku mungkin juga pernah gila. Itu sebabnya ayah memasungku. Ujarnya bergetar seolah-olah tahu apa yang aku pikirkan. Itu... Aku minta maaf. Aku menghentikan langkah. Untuk apa? Entahlah. Menyebalkan. Soka bersiap pergi. Tunggu. Ada hal yang lain ingin aku tanyakan. Hah? Ia menoleh. Jadi Senja, kenapa kamu menulis namaku di balik lemari? Garis itu mendadak berpaling. Namun aku bisa menangkap reaksi kaki dan pipinya yang lagi-lagi memerah. Bukan apa-apa, ketusnya. Apa kamu menyukaiku? Atau aku pernah menyukaimu? Pikir saja sendiri. Ia berlari. Aku tersenyum. Tidak, Senja, aku sudah mengingatnya. Kita pernah berjanji sesuatu. Meski umur kita masih 7 tahun. Aku mengajakmu menikah suatu hari nanti. Itu menggelikan. Namun entah kenapa rencana seperti itu sudah ada dalam pikiran anak-anak kita. Iya, waktu kita masih kanak-kanak. Jadi kapan kamu siap? Aku berteriak. Soka berhenti. Ia menangkupkan kedua tangannya ke wajah. Ponselku berdering tampak pesan yang dikirimkan oleh Tobi. Aku jadi cuti, tolong ACC. Sebuah gambar ia sisipkan foto undangan pernikahan Tobi dan Ririn. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Seperti biasa, ambil sisi baiknya atau sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas.
Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.